saya mau tanya nih dok. Jadi beberapa waktu yang lalu kan saya merasakan kayak demam, kayak gejala mau masuk angin gitu dok. Kemudian saudara saya bilang, udah dibuat olahraga aja. Nanti kalau udah olahraga tuh nanti nggak bakalan demam kok. Nanti imunnya bakal naik. Berarti ini bener ya dok? Ya, Gimana lihat dok? kondisi awal juga, memang Hmm. belum yang sakit yang sudah drop, misal masih gejala-gejala awal, kita nutrisi makan cukup, tidurnya cukup, istirahatnya cukup kan, kita mau lari dengan intensitas ringan, itu malah baik nanti biasanya. Cuma kalau ketika kita mau masuk angin, terus kita lari dengan intensitas yang sedang tinggi, ya otomatis imun makin turun, gitu. Jadi disesuaikan dengan tubuh kita, gitu Mbak. Baik dok. Jadi perlu mengerti juga ya dok kondisi tubuh ini apakah udah eh, diistirahatkan atau masih bisa nih untuk berlari ringan gitu. Jadi kayak harus tahu nih, oh aku udah mulai sehat nih, oh aku masih bisa nih, oh aku udah perlu istirahat. Kayak harus tahu ya dok ya, tubuh ini butuhnya apa gitu. Nah Ya. dokter sebagai pelari culture nih dokter, wah udah maraton ya dok besok dok. Apa saja persiapan yang harus dilakukan sebelum mulai rutin berlari nih dok? Apa dok, silahkan. Oke, sebenarnya kalau kita mau berlari kan tergantung sama kita sudah ada basic olahraga atau belum sebelumnya. Kadang kan orang kan ada yang memang mau lari tapi dia sebelumnya nggak pernah olahraga. Atau ada orang yang memang dia sudah rutin olahraga yang lain tapi dia mau mencoba lari. Nah itu biasanya beda Mbak kapasitas tubuhnya. Nah kalau persiapan memang yang paling penting memang kesehatan ya. Kesehatan cek tubuh kita ini ada penyakit nggak, ada bawaan nggak, atau umur kita juga berpengaruh. Nah, jadi apalagi kalau kita di usia-usia 40 tahun, kita harus melakukan 40 tahun di atas ya, lebih dari 40 tahun harus melakukan pemeriksaan dasar. Misalnya seperti vital sign, tensi, nadi ya, terus cek gula, terus jantung. Nah, itu ataupun penyakit kronis yang lain kita harus lakukan screening di awal supaya apa lari kita aman. Oh ternyata saya eh, tidak ada penyakit penyerta yang memang harus diobati terlebih dahulu. Nah itu kita kalau ada seperti itu kita check up dulu biar aman. Cuma kalau memang kita usia masih muda, kita tidak ada riwayat apapun, mau mencoba lari dari awal, itu mulailah dari pelan. Dari tidak perlu yang em, tentang kecepatan ya, apa-apa dengan kecepatan nggak perlu lah. Yang penting kita mulai, kita niat, kita lakukan dengan senang hati, ya tidak harus dengan tekanan. Saya harus lari nih, saya belum lari, besok harus lari lagi. Itu kan akhirnya stres sendiri. Bukannya memperbaiki tubuh malah jadi stres. Maka persiapan ini yang penting tujuannya untuk apa? Lari kita untuk apa? Lari untuk kesehatan atau mungkin kalau atlet kan lari dia untuk mengejar podium, untuk mengejar juara. Porsi latihannya pun berbeda dengan kita-kita yang eh, apa yang utamanya mengejar kesehatan. Nah, itu dari sisi kesehatan harus dipersiapkan. Kalau perlu check up ke dokter itu malah lebih bagus. Nanti bisa dicek juga, diperiksa fisiknya, dilakukan pemeriksaan yang sesuai indikasi. Jadi kita lebih aman. Karena memang di beberapa event lari pun sekarang banyak meminta surat kesehatan, Mbak. Jadi harus ada surat sehat dokter ataupun nanti kita mengisi waiver yang memang itu checklist-checklist yang kita ada riwayat sakit apa. Nah, itu penting juga untuk screening di awal. Betul. Terus untuk yang persiapan yang lain, latihan ya. Jadi latihan penguatan otot atau peregangan otot itu juga penting. Jadi tidak cuma hanya lari, tapi otot kita harus kuat. Nah, selain itu juga menyusun jadwal lari. Kita seminggu mau berapa kali ini. Jadi istirahatnya berapa. Kalau idealnya memang kita kalau masih baru nih ya, masih mulai pemula, itu 2 sampai 3 kali seminggu cukup. Dengan durasi sekitar setengah jam sampai 40 menit. Tapi kalau kita sudah mulai terbiasa atau memang sudah ada bakat riwayat lari sebelumnya, kita bisa mulai 3 sampai 5 kali seminggu dengan durasi biasanya 30 sampai 45 menit. Nah, itu untuk pemula ya, biasanya dengan durasi seperti itu. Nanti kita bisa tingkatkan dengan seminggu sekali. Jadi seminggu, nanti minggu depan kita tingkatkan 10%. Misal dari eh, tadi larinya apa awalnya 2 kilo 10% kita bisa tambah minggu depannya 2,2 kilo, jadi bisa meningkat bertahap 10%, tapi sesuaikan juga dengan kondisi tubuh, tidak harus
naik terus. Kalau tubuh kita sudah terbiasa dengan seperti itu ya akan terpapar, nggak akan apa ya, nggak akan capek ataupun nggak akan mudah lelah ya kalau kita rutin gitu. Selain itu juga bertahap tadi Mbak penting. Jadi kadang orang itu ada yang lari karena dia obesitas atau kegemukan. Nah, itu bahaya ya. Jangan sampai langsung dia karena pengennya cepet kurus, dia langsung pengen lari kenceng. Nah, itu salah, malah berbahaya bagi tubuhnya. Mending dimulai dengan jalan cepat. Ya, jalan cepat pelan-pelan nanti kalau sudah terbiasa bisa dengan lari ringan. Tapi dilihat juga apa kondisi tubuhnya. Lalu dari ini ya Mbak, outfit ya. Jadi banyak orang yang lari itu dia yang penting outfitnya keren, yang penting bisa menopang atau menunjang larinya. Nah itu kalau saya lihat ya itu nomor dua, yang nomor satu ya latihan, ya kan latihan itu nomor satu. Kalau kalau memang kita butuh ya memang pilih sepatu lari yang sesuai ya. Jadi kadang kan sepatu lari yang kita pilih itu yang ya yang enak aja, yang empuk, yang nyaman dan eh, banyak kan sekarang sepatu-sepatu yang ditawarkan seperti apa, tapi disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau memang masih awal ya kita cari yang normal-normal aja, yang empuk itu udah cukup. Nggak perlu yang baru awal lari langsung pakai sepatu karbon. Tahu Mbak sepatu karbon? Yang Iya dok, pakai yang pelari langsung karbon. meloncat ya Nah, dok. nah itu hati-hati, jangan sampai kita baru mulai lari langsung pakai sepatu karbon. Memang pantulannya enak, tapi kalau kita nggak terbiasa itu bisa risiko cedera. Mending lah pakai sepatu yang memang eh, sesuai kebutuhan dulu. Lalu juga kalau seperti kayak baju, outfit, cari yang lebih cepat kering, ataupun kalau mau pakai topi silahkan, atau kacamata silahkan, itu untuk persiapan ya. Jadi kita lari bisa melindungi diri kita dari apa? Misal kalau lari kan seringnya kena sinar matahari tuh, kalau kita di luar. Nah, dari sinar UV kita bisa pakai sunscreen ataupun pakai kacamata yang memang bisa melindungi dari sinar UV. Itu Mbak, kalau persiapan-persiapan banyak sih ya kalau dilihat dari persiapan gitu. Cuma kalau persiapan nggak harus semuanya ya. Yang penting kita siap, mau, niat, lari. Gitu. Baik dokter Mustafa. Jadi niat dulu ya dok, kemudian cek dulu kesehatannya, kemudian mulai olahraga pelan-pelan bertahap ya dok, nggak boleh langsung lari cepet nih. Kemudian Ya, jaraknya juga pelan-pelan ya dok. Kemudian seminggu bisa 3 kali sampai 2 sampai 3 kali dulu pelan-pelan. Baru nih pikirin dulu outfitnya apa. Kadang mikir outfitnya dulu loh dok daripada latihannya dok. Gimana nih dok? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.